Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada fisika thermal. Ini masih di bab 1 daripada buku Schroeder. Ini yaitu merupakan tentang fenomena transport. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas berkaitan dengan pada pertemuan awal ya, kita membahas tentang temperatur dan kesetimbangan thermal. Kemudian kita lanjutkan berikutnya dengan berbagai proses yang menyerupai atau hampir mendekati keadaan setimbang, sehingga bisa digambarkan dengan menggunakan beberapa parameter makro. Kita juga sudah melihat proses-proses kuasi statik, yaitu proses yang cukup lambat, sehingga setiap tahapan daripada proses itu kita bisa memandangnya sebagai sebuah sistem yang setimbang. Ketika kita berbicara tentang kesetimbangan, maka ada proses perpindahan yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, ini yang akan kita lihat, yaitu berkaitan dengan proses transport. Ya, proses transport yang ada di satu sistem. Transport apa saja yang ada, itu mulai daripada transport energi, ya, transport energi, kemudian juga bisa transport momentum dan transport massa. Itu yang akan kita lihat pada pertemuan yang ketiga ini. Berkaitan dengan transport energi, ada beberapa kemungkinan daripada transport energi yang sebelumnya kita sudah sebutkan juga dan kita bahas secara tidak secara detail ya pada pembahasan yang lalu, di mana kalor itu bisa mengalami radiasi ya, bisa mengalami radiasi jika objek itu atau benda-benda yang mengalami transfer energi tersebut dia dipisahkan oleh ruang hampa misalnya. Jadi seperti antara matahari dengan bumi ya, ini mengalami proses radiasi. Jadi transfer energinya melalui proses radiasi. Kemudian di dalam fluida, baik itu gas ataupun zat cair, proses transfer energi bisa melalui proses konveksi, ya, melalui proses konveksi. Kemudian transfer kalor atau energi berikutnya itu melalui proses konduksi. Melalui proses konduksi di mana transfer energi atau kalor melalui proses konduksi itu melalui kontak langsung ya, kontak langsung pada level molekuler. Konduksi bisa terjadi pada zat padat ya, zat cair ataupun gas. Kalau di dalam zat cair atau gas, energi ditransfer melalui tumbukan molekuler. Jadi sebuah molekul dengan kecepatan yang besar menabrak atau menumbuk sebuah molekul dengan kecepatan yang lambat, maka energi biasanya akan berpindah dari molekul yang kecepatannya besar ke molekul yang kecepatannya kecil. Itu di dalam zat cair atau gas. Di dalam zat padat, ya, energi dihantarkan melalui getaran atau vibrasi kristal, ya, vibrasi kristal. Dan di dalam logam itu bisa melalui elektron konduksi. Jadi karena itu sering kita mendengar kalau penghantar listrik yang baik itu cenderung juga akan menjadi penghantar kalor yang baik, karena
beberapa elektron konduksi itu dapat membawa baik itu energi dan arus listrik, ya, bisa membawa energi listrik dan arus listrik. Sedangkan proses yang melalui vibrasi kristal itu kurang efisien, ya, dibandingkan dengan proses melalui elektron konduksi, ya, untuk menghantarkan pada penghantaran kalor. Oke, berapa besarnya kalor yang dihantarkan oleh dua buah sistem atau sebuah sistem pada bagian yang berbeda, itu bisa didefinisikan atau bisa diturunkan atau dihitung, ya, melalui sebuah persamaan atau hukum yang dikenal dengan hukum konduksi kalor Fourier, ya, di mana besarnya atau jumlah kalor atau Q, ya, yang melalui sebuah jendela atau sebuah daerah, ya, jadi besarnya kalor yang melalui sebuah bagian tertentu itu sebanding dengan luas daerah daripada bagian tersebut, ya, dan jumlah waktu kalor itu melalui daerah itu, ya. Jadi besarnya kalor yang melalui sebuah bagian daripada sistem itu sebanding dengan besarnya daerah, kemudian besarnya waktu dia melalui daerah tersebut, ya, dan berbanding terbalik dengan ketebalan daripada daerah atau sistem tersebut, ya. Kemudian besarnya Q atau kalor itu juga sebanding dengan besarnya perbedaan temperatur, ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, ya, kita tulis dalam bentuk persamaan sebandingan, jadi delta Q sebanding dengan delta T, delta temperatur, delta waktu, dan delta X, dan sebanding dengan luas, ya, sebanding dengan luas. Kemudian delta Q, kemudian kalau delta T nya kita pindah ke sebelah kiri, ya, maka ini menjadi delta Q per delta T, ya, ini menjadi flux, ya. Jadi sama dengan delta Q per delta T, ya, besarnya kalor per waktu yang melalui daerah tertentu itu sama dengan A sebanding dengan A delta temperatur per delta X, di mana konstanta kesambandingan ini kemudian ditulis, ya, konstanta kesambandingannya kemudian ditulis menjadi sebuah koefisien, ya, yaitu K, yang kemudian kita kenal dengan konduktivitas termal, ya, kita kenal dengan konduktivitas termal. Jadi di sini ada tanda negatif, ya, ada tanda negatif. Jadi artinya, ya, ada tanda negatif, berarti aliran kalor itu berlawanan dengan arah kenaikan temperatur, ya. Jadi aliran kalor itu berlawanan dengan arah kenaikan temperatur, ya. Sehingga tandanya di sini negatif. Di sini ada contoh yang diberikan untuk kalau misalnya bahannya di mana terjadinya konduksi itu adalah gelas, maka besarnya delta Q per delta T, kalau kita misalnya ketebalannya 3 mili, ya, ketebalannya 3 mili, kemudian luasnya 1 meter dan delta T-nya 20 Kelvin, ya. Ya, jadi delta T-nya 20 Kelvin, maka delta Q per delta T-nya sekitar 5.300 watt, ya.
5300 watt. Oke. Kemudian seringkali Q A per delta X ini ditulis dengan G, ya, seringkali ditulis dengan G, sehingga besarnya delta Q per delta T atau flux U di sini itu sama dengan G dikali delta T. Ini sering ditulis, ya. Ini juga dinamai thermal conductivity, di mana kebalikannya itu sering kali disebut dengan thermal resistansi. Ini perbedaan antara kelistrikan dan fisika thermal. Kalau pada kelistrikan yang ngalir itu muatan, ya, sedangkan pada fisika thermal ini energi. Kemudian pada kelistrikan fluxnya itu arus, ya. Kalau pada fisika thermal itu delta Q per delta T, atau ini Q-nya Q muatan, ini Q-nya Q calor, ya, calor per waktu, ya. Kemudian hambatannya kalau pada kelistrikan itu hambatan listrik R, sedangkan pada fisika thermal itu hambatan thermal. Oke. Kemudian ketika terjadi aliran kalor, maka akan ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesetimbangan. Kesetimbangan ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutnya dengan istilah kesetimbangan thermal. Berapa besarnya waktu yang dibutuhkan, ya, untuk mencapai kesetimbangan ini kita sebut dia dengan waktu relaksasi, ya, waktu relaksasi. Di mana besarnya waktu relaksasi untuk konduktivitas thermal itu sebanding dengan U per delta Q per delta T, ya, atau besarnya sebanding dengan C per G, ya, sebanding dengan C per G, di mana C adalah kapasitas kalor, sedangkan G adalah konduktivitas thermal. Itu disebut dengan waktu relaksasi. Oke. Lalu bagaimana di dalam gas, ya? Bagaimana di dalam gas? Untuk kasus di dalam gas, kalau misalnya kita memiliki dua buah kotak seperti yang kita lihat pada slide ini, ya. Jadi seperti yang kita lihat sekarang di dalam slide ini ada dua buah kotak, ya. Ada dua buah kotak. Jadi kiri dan kanan, ya, seperti yang kita lihat ini, dengan dengan panjang itu adalah L, di mana L ini adalah lintasan bebas rata-rata. Oke, ya, sebelum kita lihat ini, barangkali kita lihat terlebih dahulu lintasan bebas rata-rata, ya, karena sudah disinggung pada bagian ini. Oke. Jadi di dalam gas, konduktivitas di dalam gas itu akan dibatasi sejauh mana molekul itu bisa berpindah, ya. Jadi sejauh mana molekul bisa berpindah sebelum bertabrakan, ya, sebelum bertabrakan dengan molekul yang lain, ya, sebelum bertabrakan dengan molekul yang lain. Jadi di dalam gas tingkat konduktivitas kalor itu dibatasi oleh sejauh mana sebuah molekul
bisa berpindah sebelum dia bertumbukan atau bertabrakan dengan molekul yang lain. Rata-rata jarak yang ditempuh antara tumbukan ini yang kita sebut dia dengan lintasan bebas rata-rata, ya, lintasan bebas rata-rata. Berapa besarnya lintasan bebas rata-rata itu bisa kita hitung dengan melakukan beberapa asumsi, ya, atau pengandaian. Jadi asumsi yang pertama, pada satu kondisi tertentu atau pada saat tertentu, semua molekul gas itu kita asumsikan diam kecuali satu molekul saja yang bergerak. Kemudian yang kedua, molekul yang bergerak ini memiliki kelajuan. Kemudian yang ketiga, molekul ini berbentuk bola. Ya, diasumsikan dia berbentuk bola dan memiliki jari-jari R. Ketika terjadi tumbukan, maka jarak pusat antar tumbukan itu adalah 2R. Ya, jadi maksudnya begini. Jadi kalau ada dua molekul lalu dia bertabrakan, tabrakan itu kan terjadi kalau bagian luarnya kan bersentuhan. Ya, bagian luarnya bersentuhan. Maka pusat massa, kalau misalnya di sini ada satu lagi nih. Ya, di sebelah sini, di sebelah kanannya misalnya ada satu lagi, molekul kedua, kalau dia bertabrakan, maka jarak pusat massa dari molekul 1 molekul 2 itu kan menjadi 2L. Ya, menjadi 2L. Ketika terjadi tumbukan, maka satu molekul dianggap membesar, ya, dan yang lain dianggap mengecil, ya, atau menjadi titik. Ya, jadi kita kemudian bisa memandang sebagai sebuah silinder, ya, seakan-akan seperti sebuah silinder, ya, diasumsikan seperti ini. Jadi berapa besarnya lintasan bebas rata-rata, maka kita bisa menghitungnya, ya, dengan pengandaian tadi, di mana volume silinder, ya, volume silinder itu akan sama dengan rata-rata volume per molekul, ya. Jadi volume silinder akan sama dengan rata-rata volume per molekul. Jadi misalnya ini, jadi pi R kuadrat, ya, di mana R-nya sekarang adalah 2R, ya, atau pi, ya, jadi pi dikali jari-jari pangkat 2, di mana jari-jarinya tadi karena dia pusat massanya jarak antar pusat massanya 2R, berarti sekarang kalau ini silinder, ya, jari-jarinya adalah 2R. Maka 2 dikali panjang, ya, panjang silinder ini sama dengan volume per N, ya, sama dengan volume per N, sama dengan rata-rata volume per molekul, ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk seperti ini, maka tentu N-nya menaik ke atas dan volumenya di bawah, ya, N per volume, atau ini disebut dengan kerepatan molekul, ya. Lalu kalau kita tulis dalam bentuk sederhana, maka kita bisa menulisnya seperti ini, di mana 4πr kuadrat ini kita sebut dengan tampang lintang, ya. Jadi L sama dengan tampang lintang dikali dengan N. Lalu berapa besarnya waktu, ya, waktu rata-rata antar tumbukan, ya. Waktu rata-rata antar tumbukan sama dengan jarak per kecepatan, kan. Jaraknya tadi kan lintasan bebas rata-rata, L dibagi dengan kecepatan dengan kemungkinan terbesar daripada sebuah molekul, ya. Nah, ini sebenarnya bukan kecepatan rata-rata, ya. Jadi kecepatan yang kecepatannya adalah kecepatan PRMS, ya, PRMS. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan lintasan bebas rata-rata, ya, lintasan bebas rata-rata. Oke, ini contoh untuk kasus gas ideal, ya, untuk kasus gas ideal bisa kita lihat di sini, di mana untuk gas ideal PP NKT atau sama dengan P sama dengan NKBT. Lalu kalau N-nya kita ganti nih dengan
dengan persamaan yang ini, ya N-nya tekan dengan persamaan ini, maka kita bisa mendapati di mana L sebanding dengan super N sebanding dengan T per P. Ada satu contoh di sini diberikan contoh kalau misalnya 1 per N-nya 4 kali 10 pangkat min 26, lalu jarak intermolekulnya 3 kali 10 pangkat min 9, maka pada tekanan 10 pangkat 5, jarak antar molekulnya sekitar jarak lintasan bebas rata-ratanya sekitar 10 pangkat min 7 meter, atau 30 kali lebih besar daripada nilai D, ya, daripada jarak intermolekul, ya. Lalu ketika tekanan diturunkan 10 pangkat min 2, maka L-nya sekarang sekitar 1 meter, ya, sekitar 1 meter. Jadi kalau tekanannya rendah, L-nya di sini bisa kita lihat menjadi sangat besar sekali dibandingkan dengan pada tekanan 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita kembali ke konduktivitas termal daripada sebuah gas ideal. Nah, jadi tadi kita asumsikan kita memiliki kotak nih. Kita memiliki kotak, 2 buah kotak, ya, di mana lebarnya adalah L. Kemudian perbedaan temperatur yang ada antara kotak 1 dan kotak 2 adalah delta T, ya. Jadi berapa besarnya besarnya kalor yang dipindahkan, ya. Besarnya kalor yang dipindahkan antara kotak pertama dan kotak kedua itu bisa dihitung secara sederhana menggunakan persamaan-persamaan yang sebelumnya kita sudah kenali, ya. Jadi kalau kita misalkan, ya, total energi yang ada di kotak pertama itu adalah U1, ya. Maka energi yang bisa berpindah melewati titik ini, energi dari kotak pertama yang bisa berpindah ke kotak kedua itu hanya bisa setengahnya, ya. Jadi setengah daripada energi pada kotak pertama itu bisa berpindah melewati titik ini, ya, melewati titik ini. Jadi hanya bisa setengah karena hanya setengah daripada molekul-molekul yang ada di dalam kotak ini akan memiliki kecepatan arah sumbu X positif, ya. Jadi yang ke kanan ini setengahnya maksimal, ya, secara bersamaan, ya, itu setengahnya. Jadi hal yang sama di kotak kedua yang bisa ke sini juga setengahnya, ya, yang bisa berpindah ke kiri itu juga bisa setengahnya. Jadi oleh karena itu doki per tau, ya, per waktu ini, ya, itu sama dengan setengah, ya. Misalnya di sini energi 1, ini energi 2, ya. U1 dikurang U2 per tau, di mana U ini kita sudah mengenali sebelumnya itu sama dengan CV delta T, ya, CV delta T, sehingga bisa kita tulis CV T1 dikurang T2, ya, T1 dikurang T2. Oke, kemudian kita hubungkan persamaan ini dengan persamaan yang sebelumnya, yang ini, ya, yang yaitu persamaan konduksi kalor Fourier. Maka dari sini kita bisa mendapatkan padanan untuk konduktiviti termal daripada gas, ya, konduktiviti termal daripada gas yaitu setengah, ya, CV dikali V dibagi dengan A, ya.
kalau kita padankan dengan persamaan yang ada di sini, ya, persamaan yang ada di sebelah kiri, yaitu konduktivitas thermal Fourier yang sebelumnya kita sudah turunkan. Di mana F, ya, F ini adalah derajat kebebasan, ya, derajat kebebasan. Jadi kalau jenis kalor, ya, kapasitas kalor jenis, ya, itu kan CV dibagi volume, ya. CV ini sebelumnya adalah F per 2 NK, ya, NK, di mana K ini konstanta Boltzmann, atau ini bisa juga kita tulis F per 2 N per volume, ini kan sama dengan N kecil, ya, dikali KB. Jadi ini besarnya nilai konduktivitas thermal untuk gas, ya, bisa diturunkan secara sederhana dari energi dalam. Oke, jadi besarnya nilai daripada konduktivitas thermal untuk beberapa gas itu bisa dilihat pada tabel ini, ya. Ini untuk temperatur 300 Kelvin, ya, untuk temperatur 300 Kelvin. Jadi konduktivitas thermal daripada gas itu dia sebanding dengan 1 per akar M, ya. Ini berkaitan dengan persamaan kecepatan dan tidak bergantung kepada kerapatan daripada gas, ya. Jadi tidak bergantung dengan kerapatan daripada gas. Oke, ini tadi kita sudah singgung juga. Sekarang kita lihat difusi, ya. Apa yang dimaksud dengan difusi? Difusi adalah sebuah perpindahan, ya, perpindahan daripada partikel yang disebabkan akibat daripada perbedaan konsentrasi, ya. Jadi di sini yang menyebabkan adanya perpindahan partikel itu adalah perbedaan konsentrasi, ya, perbedaan konsentrasi. Jadi difusi ini digerakkan oleh pergerakan thermal secara random yang muncul akibat perbedaan konsentrasi, ya, perbedaan konsentrasi. Persamaan yang menggambarkan difusi itu adalah hukum Fick, ya, di mana Jx atau flux, ya, flux itu sama dengan minus 1/3 L dikali V do N per do X. Jadi N di sini adalah konsentrasi daripada partikel. Jadi perbedaan konsentrasi partikel arah sumbu X itu dapat menyebabkan perpindahan daripada partikel, ya, perpindahan daripada partikel. Di mana 1/3 L dikali V itu disebut dia dengan koefisien difusi, ya, kadang disimbolkan dengan D, ya, disimbolkan dengan D. Di mana tanda apa namanya bilangan 1/3, ya, ini untuk menggambarkan dimensi, ya. Karena kalau dia 3 dimensi tentu bisa 3 kemungkinan, kan, 3 kemungkinan arah pergerakannya kalau 2 dimensi 2. Jadi di sini ada pembaginya 1/3. Lalu di sini ada tanda minus, ya, tanda minus
sama dengan yang sebelumnya ketika kita membahas tentang konduktivitas termal. Jadi difusi itu selalu dia pada arah penurunan konsentrasi. Ya, jadi difusi itu dia selalu pada arah penurunan konsentrasi. Jadi difusi terjadi pada arah berlawanan dengan peningkatan konsentrasi, sehingga di sini tandanya minus. Dan ini nilainya kita sebut dengan koefisien. Jadi bukan konstanta, ya, bukan konstanta. Karena kalau konstanta nilainya kan selalu cepat, ya, selalu cepat. Jadi lebih tepatnya disebut dengan koefisien karena ini dipengaruhi oleh banyak faktor, dipengaruhi oleh konsentrasi, tekanan, temperatur, dan sifat kimia, ya, dan sifat kimianya. Oke. Oke, jadi ini difusi ini untuk proses penurunannya, ya, konsepnya ini mirip dengan yang tadi kita memiliki gas di dalam dua kotak tadi, ya. Jadi yang bisa, kalau dia dua dimensi, kita asumsikan dua dimensi, maka yang bisa berpindah itu ke kotak yang kedua itu setengahnya, ya. Sedangkan yang ke kotak sebelah kirinya juga setengahnya. Kalau dia dua dimensi, ya, kalau dia dua dimensi. Kalau dia tiga dimensi, maka sepertiganya, gitu ya. Sehingga di sini kalau dia tiga dimensi ini sepertiga, sedangkan kalau dia dua dimensi setengah, ya, seperti yang berhubungan dengan kasus ini tadi, ya. Ketika kita menjelaskan ini, di sini kan juga ada tanda setengah di sini. Untuk difusi juga konsepnya hampir sama. Di sini ada tanda sepertiga. Oke, ini koefisien difusi untuk gas ideal. Jadi mirip dengan ini tadi, ya. Jadi kita gunakan persamaan gas ideal, lalu kita di sini akan mendapatkan bahwa D itu sebanding dengan 1/V. Jadi artinya nilai D itu akan, nilai D koefisien difusi itu akan menurun, ya, menurun terhadap tekanan, ya, koefisien difusi. Jadi kalau tekanannya meningkat, ya, tekanannya meningkat berarti koefisien difusinya mengecil, ya. Kemudian dari persamaan ini, ya, yang diambil dari sini, ya, di mana D itu sebanding dengan T pangkat 3/2, ya, D sebanding dengan T pangkat 3/2. Jadi artinya nilai D itu naik dengan temperatur, ya. Lalu dari sini kita tidak melihat adanya konsentrasi, ya, ternyata, ya, untuk gas ideal. Jadi nilainya tetap tidak ada hubungannya dengan komposisi, ya. Jadi nilainya tetap, ya, nilai D itu tetap untuk komposisi gas yang sama, ya. Nilainya nih, nilainya tetap nih, nilainya tetap, ya, terhadap komposisi gas, ya, itu maksudnya. Karena di sini tidak ada, kita lihat ada komposisi gas, jadi hanya tekanan dan temperatur untuk gas ideal. Kemudian selain transfer energi massa, ya, jadi difusi ini juga boleh dikatakan transformasi massa, ya, partikelnya kan berpindah, ya. Ada juga transformasi, bukan transformasi, transport, ya, transport massa, transport energi, transport massa, dan transport momentum, ya, transport momentum. Ini berkaitan dengan viskositas, ya, berkaitan dengan viskositas. Jadi kalau kita memiliki dua lapisan fluida seperti ini, ya, coba aja kita bayangkan kita memiliki satu kertas, ya, satu rim kertas, gitu. Jadi kalau kita dorong ke depan, ya, lapisan atasnya, ya, maka lapisan yang lain di bawah itu akan ikut bergerak, ya, ikut bergerak. Ini biasanya kita sebut dengan tegangan atau gaya geser, ya. Kita sebut dia dengan gaya geser, di mana alirannya bisa laminar, ya, bisa laminar, bisa juga tidak laminar, ya. Oke.
Jadi ketika pada lapisan atas ini, lapisan atas fluida ini memberikan momentum ke depan, ya, ini ya, memberikan momentum ke depan terhadap lapisan di bawahnya. Jadi lapisan atas ini ya memberikan momentum ke depan ya terhadap lapisan di bawahnya, ya. Kehilangan momentum lapisan atas ini akan menyebabkan sebuah gaya ke belakang, ya, menyebabkan sebuah gaya ke belakang. Jadi kalau kita bayangkan kita punya satu rim kertas, kita yang di atas yang kita dorong ke depan, ya, maka ya, lapisan yang di bawah itu akan bergerak, ya, seakan dia arah ke belakang gitu ya. Jadi ketika lapisan atasnya itu memberikan momentum ke depannya terhadap lapisan di bawahnya dan seterusnya, maka kehilangan momentum, kan dia kehilangan momentum karena dia memberikan momentum, kan, dia memberikan momentum ke depan, ya, ya. Lalu kehilangan momentum di lapisan atas ini, ya, kehilangan momentumnya akan menyebabkan sebuah gaya ke belakangnya, ya, ya, kehilangan gaya, ya, akan menyebabkan sebuah gaya. Jadi kehilangan momentum yang di atas akan menyebabkan sebuah gaya ke belakang, ya, dengan arah ke belakang. Ini yang kita kenal kemudian dengan gaya hambat, ya, gaya hambat, ya, gaya hambat viskos, ya, di mana besarnya gaya hambat viskos ini apa namanya, nilainya sebanding dengan luas dan sebanding dengan perbedaan daripada momentum per delta Z. Delta Z ini adalah ketebalannya, ya, delta Z ketebalannya. Atau kalau ini ditulis dalam bentuk persamaan yang lengkap, ya, dengan menghilangkan tanda kesebandingan, maka A ini kita pindahkan ke kiri, maka Fx per A itu sama dengan konstanta kesebandingannya dikali du per dz, ya, dikali du per dz. Jadi ada hal yang perlu kita pahami di sini, ya, bahwa konstanta kesebandingan ini, yang ini, ya, itu kita sebut dia dengan koefisien viskositas, ya, atau seringkali kita menyebutnya viskositas fluida, ya, atau kalau bahasa Latinnya ini kita sebut atau kita baca dengan eta, ya, kita baca dengan eta. Namun yang perlu kita ingat di sini bahwa Fx per A ini bukan tekanan, ya. Jadi walaupun secara satuan dia adalah satuannya tekanan, tapi bukan tekanan sebab bekerja paralel, ya. Jadi dia bekerja paralel terhadap bidang, ya. Jadi dia bekerja paralel terhadap bidang, bukan tegak lurus, ya. Kalau dia tekanan kan dia tegak lurus, ya. Ini dia tidak tegak lurus. Jadi ini bukan tekanan, ya. Fx per A bukan tekanan, ya. Oke. Ya. Jadi bukan tekanan yang seperti kita pahami biasanya, ya, Fx per A ini, karena dia bekerja paralel, ya, kerjanya paralel, bukan tegak lurus, ya, bukan tegak lurus. Oke. Kemudian terakhir ada istilah efusi, ya. Jadi tadi kita sudah mengenal bahwa difusi itu adalah perpindahan partikel atau massa yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi, ya.
perbedaan konsentrasi. Lalu kalau misalnya kita memiliki bidang batas, di mana bidang batas itu kita beri lubang ya. Jadi kalau bidang batas itu kita beri lubang yang kecil ya, lubangnya kecil, di mana syarat daripada lubang itu nih ya, jari-jarinya harus lebih kecil daripada lintasan bebas rata-rata ya, lintasan bebas rata-rata. Maka molekul yang berpindah dari satu bagian ke bagian berikutnya yang melewati lubang ini, maka ini prosesnya kita sebut dia dengan efusi ya. Prosesnya kita sebut dia dengan efusi ya. Nah, ini contohnya ya. Dan kita bisa menghitung berapa jumlah molekul yang bisa lolos ya, yang bisa lolos melalui lubang ini dalam setiap waktunya ya, dalam setiap waktunya. Jadi besarnya atau jumlah molekul itu yang bisa melewatinya itu diberikan oleh persamaan NT sama dengan N0 eksponensial minus T per tau ya, T per tau. Oke, itu barangkali sisa daripada bab 1 ya, yang belum dijelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan bahas beberapa contoh soal untuk meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan materi-materi yang sudah ada. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.